Bab 1146. Mandy Zimmer menggertakkan giginya dengan ringan dan menghela nafas setelah beberapa saat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya baik, tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud keluarga Yates? Tapi dia tidak bisa menahan perasaan yang mengganggu di hatinya. Sekarang setelah Harvey York mengungkap masalah itu, beban di hatinya telah terangkat. Sayang, terima kasih. Aku mengerti bahwa mereka hanya memperlakukanku seperti alat. Aku tidak akan mendengarkan mereka lagi. Keluarga Yates bisa mati sendiri. Meski begitu, kata Mandy, hatinya masih sedikit sakit untuk keluarga. Tapi Harvey siap untuk tidak memberi keluarga Yates kesempatan lagi. Dia mengirim Cynthia Zimmer untuk survei universitas sebagai alasan untuk mengirim Simon Zimmer dan Lillian Yates keluar dari Backwood untuk berkeliaran di sekitar Mordu dan Walsing untuk sementara waktu. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Yates tidak bisa menghubungi Simon dan Lillian. Di rumah keluarga Yates, semua orang mati-matian mencoba menelepon keluarga Mandy tetapi tidak berhasil. Finn kembali dengan cemas pada saat ini. Nenek, aku meminta seseorang untuk memeriksa. Simon, Lillian, dan Cynthia semuanya naik pesawat dan meninggalkan Backwood sekitar 1 jam yang lalu untuk survei universitas. Aku mendengar bahwa mereka akan pergi ke beberapa kota besar. Mereka tidak akan kembali setelah 10 hingga 15 hari. Dan kita tidak tahu kemana Harvey dan Mandy pergi. Tidak ada cara untuk menemukannya. Tidak ada orang di sana untuk menjawab bel pintu di Gardens Residence juga. Keluarga Yates tercengang setelah mendengar tentang situasinya. Mereka semua mengira semua harapan diletakkan di pundak Mandy, dan keluarga Yates masih memiliki kesempatan jika dia kembali dan membalikkan keadaan. Bagaimana jadinya seperti ini? Nenek Yates tidak punya air mata lagi untuk menangis. Dia batuk-batuk tanpa henti. Ini semua salah Harvey. Mandy juga akan mematuhinya. Aku tidak berpikir bahwa menantu laki-laki yang menumpang ini telah memanggil semua tembakan dalam keluarga. Ini menghujat. Aku ingin mencekik Harvey sampai mati sekarang. Keluarga Yates menjadi gila. Beberapa mobil diparkir di pintu masuk rumah keluarga Yates saat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kami semua adalah bagian dari grup real estate dari Gangnam. Kami masih menunggu Anda untuk menyelesaikan villa sehingga kami dapat melanjutkan ke rumah berikutnya. Apa artinya ini? Semua tim konstruksi pergi, dan bahkan anjing penjaga pun hilang. Apakah Anda hanya akan meninggalkan proyek yang belum selesai? Orang-orang dari kelompok real estate benar-benar marah. Mereka bergantung pada proyek untuk mendapatkan uang. Jika Silver Nimbus Mountain Resort menghentikan pembangunannya, itu akan menjadi kerugian besar di mata mereka. Sama sekali tidak. Kami akan melanjutkan proyek. Kami mungkin menunda proyek ke periode konstruksi berikutnya, tetapi rumah akan segera selesai. Meskipun Ben Yates kelelahan, dia harus berjalan dan menangani situasi yang dihadapi. Anda menunda proyek. Menurut kontrak, Anda harus membayar 3 kali lipat jumlah deposit. Karena Anda tidak memiliki sarana untuk menyelesaikan villa dalam periode proyek awal, kami tidak menginginkan rumah itu lagi. Beri kami pengembalian dana dan bayar sudah. Kami menyewa pengacara terbaik di sini. Kamu sebaiknya mempersiapkan dirimu. Secara alami, orang-orang sudah siap untuk mengembalikan rumah. Ben mencoba memohon dengan getir. Semuanya, perusahaan berada di posisi yang sulit sekarang, tetapi kami tidak berniat untuk membiarkan proyek ini belum selesai. Kami akan menyelesaikan pembangunan rumah. Tamparan. Seorang pria yang tampak seperti seorang gangster berjalan ke depan dan menamparkan Ben di wajahnya, hampir membuat wajahnya terlihat cacat. Ben kemudian menutupi wajahnya dan berseru dengan marah. Beraninya kau memukulku. Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Yates adalah keluarga pejabat pemerintah? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Bab 1147. Gangster itu tertawa dingin. Pejabat pemerintah. Betapa bergengsinya. Betapa mengancam. Apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa Keith Yates memprovokasi kepala instruktur sendiri dan dalam keadaan koma di rumah sakit militer?
Apakah keluarga Yates punya orang lain? Apakah semua orang hanya mengandalkan Finn sekarang? Finn Yates menggigil karena marah setelah mendengar kata-kata itu. Orang-orang itu sama sekali tidak menghormati komandan ketiga kantor polisi Bakut. Tapi ini normal. Pemasok sudah menyebarkan berita tentang keluarga Yates di pagi hari. Sekarang semua orang tahu bahwa keluarga Yates hanyalah sekelompok macan kertas, mereka secara alami akan mengambil keuntungan dari situasi ini jika mereka menginginkan uang mereka. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan jendela kesempatan. Pada saat ini, Phoebe Yates berjalan ke depan dengan ekspresi menghina dan berkata, tidakkah kalian tahu bahwa kepala instruktur akan datang ke rumah kami setelah beberapa hari? Apakah kalian semua tidak takut mati setelah kepala instruktur tahu bahwa kalian menyebabkan keributan di rumah kami sekarang? Orang-orang dari kelompok real estate semua saling memandang, lalu tertawa dingin setelah beberapa saat. Kamu bajingan, mencoba menakuti kami lagi. Kepala instruktur adalah malaikat pelindung negara H. Orang-orang seperti dia akan menangani semuanya dengan adil. Jangan katakan bahwa dia mungkin datang. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan tetap berada di pihak kita. Telepon saja dia dan tanyakan padanya. Keluarga Yates cemas dan marah setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin mereka memiliki nomor telepon kepala instruktur? Telepon nenek Yates tiba-tiba berdering pada saat ini. Itu adalah serangkaian nomor indah oleh penelepon yang tidak dikenal. Setelah mengangkat panggilan, suara Ethan Hun bergema dari sisi lain telepon. Apakah ini Nenek Yates? Ini aku, Ethan Hun dari SWAT Camp. Nenek Yates merasa seperti dia meraih sedotan penyelamat setelah mendengar suara Ethan. Dia kemudian menjawab sambil gemetaran dengan sepatu botnya. Itu adalah dewa perang dari SWAT Camp, Ethan Hun. Apa perintahmu? Kepala instruktur mengirim kabar, mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumahmu setelah 3 hari. Suara Ethan sedingin es. Tidak ada emosi yang bisa dirasakan dalam suaranya. Ya. Kami akan memastikan untuk menyambut kedatangan agung kepala instruktur. Nenek Yates mengangguk dan membungkuk meskipun dia berbicara di seberang telepon. Benar, aku ingin tahu apakah kamu bisa membantu kami, Dewa Perang. Kata Nenek Yates, penuh percaya diri saat menghadapi kelompok real estate di depannya. Tolong lanjutkan. Kami baru-baru ini mengambil alih Silver Nimbus Enterprise, tetapi sekelompok orang yang membeli rumah di sini membawa pengacara untuk meminta pengembalian dana untuk mereka. Bisakah Anda datang dan mengatakan 1 atau 2 kata yang baik tentang keluarga Yates? Wajah Nenek Yates menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Ethan kemudian dengan tenang menjawab. Nenek Yates, kami tentara. Tentara berperang, tidak ada yang lain. Dia kemudian menutup telepon setelah pidatonya. Kelompok real estate itu tertawa dingin setelah mendengar percakapan mereka sambil menunjukkan wajah penuh penghinaan. Salah satu dari mereka kemudian berkata dengan dingin. Apa? Jadi, kamu akan menggunakan God of War untuk menekan kami sekarang? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Tentara tidak bertanggung jawab atas hal-hal ini. Bayar sekarang. Jika tidak, kami akan menyebarkan berita tentang bagaimana keluarga Yates secara tidak hati-hati menggertak klien Anda, hanya karena Anda memiliki kepala instruktur yang mendukung Anda. Mengetahui perilaku kepala instruktur, saya tidak berpikir dia akan datang mengunjungi Anda lagi. Kata-kata itu menyentuh inti keluarga. Kepala instruktur adalah harapan terbesar keluarga Yates untuk sekali lagi naik pangkat. Dia adalah jerami penyelamat hidup mereka. Bagaimana mereka bisa kehilangan kesempatan karena sesuatu yang sepele? Nenek Yates dengan cepat berkata pada saat ini. Cepat, beri mereka uang. Tapi nenek, kami tidak punya cukup uang. Gadaikan rumah. Cepat. Bab 1148. Itu bagus bahwa grup real estate hanya membeli 10 villa. Keluarga Yates telah menggadaikan rumah leluhur mereka di tengah Bakut dan akhirnya mengumpulkan total 15 juta dolar untuk menjauhkan orang-orang itu untuk saat ini. Hanya dalam 1 hari, semua rumah dan mobil keluarga Yates digadaikan.
Jika mereka tidak dapat melunasi hutang mereka ketika tanggal hipotek tiba dan meminta lebih banyak pinjaman, mereka bahkan mungkin harus tidur di bawah jembatan layang. Selain itu, ini baru permulaan. Jika ada orang yang datang untuk mengklaim utang mereka di masa depan, keluarga Yates bahkan tidak akan punya uang untuk membayarnya. Mereka mengira keluarga Yates akan mendapat peringkat teratas, tetapi mereka tidak pernah berpikir mereka akan berakhir seperti ini. Nenek Yates dipenuhi dengan penyesalan. Nenek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Phoebe Yates telah kehilangan semua warna pada saat ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dihadapkan dengan keadaan seperti itu segera setelah dia kembali ke negara itu. Nenek Yates mengubah ekspresinya dengan panik, lalu akhirnya menunjukkan ekspresi yang kejam. Dari kelihatannya, kita perlu memegang kesempatan yang diberikan oleh kepala instruktur jika kita ingin menyelesaikan krisis ini sekarang juga. Aku dengar bahwa properti kepala instruktur dari luar negeri bahkan mungkin mencapai triliunan dolar. Jika kita bisa menjadikannya menantu kita, semuanya bisa diselesaikan dalam sekejap. Jika kita bisa memilikinya, otoritas dan kekayaan keluarga Yates bisa tak tertandingi di seluruh Southlight. Kepala instruktur akan tiba setelah 3 hari. Jadi, Phoebe, berhentilah memikirkan hal-hal lain untuk saat ini. Jadikan dirimu cantik. Kamu harus merebut kepala instruktur ketika saatnya tiba. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Phoebe dengan cepat pergi. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan makan selama 3 hari ke depan. Dia pasti akan menyambut kepala instruktur dalam kondisi terbaiknya dalam 3 hari. Keluarga Yates menunjukkan secercah harapan di mata mereka seolah-olah mereka berpegangan pada sedotan yang menyelamatkan jiwa. Meskipun situasi mereka mengerikan, keluarga Yates dapat dengan cepat bangkit kembali jika mereka dapat menghubungi kepala instruktur. Masih ada harapan. Setelah Phoebe pergi, Nenek Yates kemudian dengan cepat berkata sambil menggertakkan giginya. Semuanya, keluarga Yates saat ini menghadapi situasi hidup atau mati. Kita harus bertahan selama 3 hari ke depan tidak peduli apa. Bahkan jika kita berjuang, kita harus melewatinya. Masih ada harapan jika kita berhasil melewati 3 hari. Jika tidak, kematian akan datang untuk kita semua. Anggota keluarga Yates lainnya saling memandang setelah mendengar kata-kata Nenek Yates. Kemudian, mereka semua sedikit mengertakkan gigi. Dengarkan baik-baik. Aku tahu bahwa kalian semua memiliki harta dan tabungan kalian. Kalian harus mengeluarkannya sekarang sehingga kita semua bisa melewati 3 hari. Ketika kita melewati kegelapan sebelum fajar, keluarga akan membayar kalian kembali 3 kali lipat dari jumlah yang kalian berikan. Tidak, 10 kali lipat jumlahnya. Nenek Yates memberikan kata-katanya saat itu juga. Keluarga Yates semua saling memandang. Jika mereka menjual semua harta dan tabungan mereka, apa yang akan mereka lakukan jika keluarga itu tidak bertahan selama 3 hari? Tidak hanya keluarga Yates yang akan dihancurkan, tetapi mereka juga harus ikut hancur. Dengan perilaku egois keluarga Yates, mereka tidak akan menerima hal seperti ini bagaimanapun caranya. Pada saat ini, telepon Vin Yates berdering. Setelah menerima telepon, dia sangat bersemangat. Nenek, para dewa belum meninggalkan keluarga dulu. Salah satu bawahan saya menemukan Harvey York dan Mandy Zimmer, keduanya pergi ke Sky Corporation untuk membicarakan bisnis. Nenek Yates sangat senang. Bagus. Cepat, kita harus mengembalikan kekacauan besar, Silver Nimbus Enterprise, kembali padanya. Segera, keluarga Yates pergi keluar dengan api kemuliaan ke gedung Sky Corporation. Di dalam ruang resepsi Sky Corporation, Harvey dan Mandy diam-diam menunggu Sky Corporation meninjau rencana investasi mereka. Pada saat ini, Mandy tiba-tiba melihat sekelompok besar orang di sisi lain jendela Prancis dan mengerutkan kening. Kenapa mereka di sini? Bab 1149. Harvey York menoleh dan tersenyum. Bukankah sudah jelas? Mereka di sini untuk menjadikanmu kambing hitam mereka. Siapa lagi yang bisa mereka berikan kekacauan besar perusahaan kepadamu?
Mandy Zimmer telah menanyakan tentang situasi Silver Nimbus Enterprise melalui sumbernya. Dia kemudian berkata dengan cemberut. Menurut pemahaman Ki tentang Silver Nimbus Enterprise, seharusnya tidak ada banyak masalah ini. Kenapa begitu banyak masalah muncul begitu saya tidak berada di posisi CEO lagi? Saya merasa seperti seseorang mengendalikan segalanya di belakang layar. Tentu saja. Jawab Harvey dengan tenang. Ini aku. Hah. Tidak mungkin. Jika kamu memiliki kemampuan seperti ini, kita tidak akan berada di sini menunggu orang-orang di Sky Corporation untuk berinvestasi dalam proposal bisnisku. Mandy sama sekali tidak percaya pada Harvey. Harvey tersenyum dan menjawab. Ini relatif mudah mengapa ini terjadi. Itu hanya karena Silver Nimbus Enterprise telah kehilangan dukungan dari Sky Corporation. Tanpa Sky Corporation, pemegang saham kecil dan menengah tidak akan pernah mempercayai Silver Nimbus Enterprise. Para petinggi akan merasa seperti tidak ada masa depan bagi perusahaan, dan para pekerja konstruksi berpikir mereka juga tidak bisa mendapatkan uang. Ini hanya reaksi berantai. Jika kamu ada di sana, kamu hanya perlu memperbaiki masalah pertama untuk sisanya untuk memperbaiki diri. Sayang sekali bahwa keluarga Yates adalah sekelompok idiot. Mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Mereka hanya tahu bagaimana menyimpan uang secara pasif. Harvey menunjukkan tatapan menghina. Keluarga Yates memiliki ambisi yang tinggi tetapi memiliki kehidupan yang lebih tipis dari kertas. Mereka ingin mendapatkan uang, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan apapun. Mereka bahkan mencoba skema melawan orang-orang untuk itu. Setelah Mandy mendengar kata-kata Harvey dan memikirkan seluruh prosesnya, dia kemudian mengangguk dan menjawab. Ada banyak cara untuk memperbaiki masalah. Misalnya, mereka dapat menggadaikan seluruh ekuitas mereka di bank dan memiliki banyak uang tunai di rekening perusahaan. Dengan itu, mereka bisa membayar di muka sebagian dari uang itu kepada pekerja konstruksi sesegera mungkin. Hal-hal tidak akan meningkat ke titik ini. Dalam keadaan seperti ini, bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Mandy menghela nafas, tapi tatapannya ke arah Harvey agak aneh. Pria ini tampak masuk akal ketika berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan industri bisnis. Mungkin karena dialah keluarga Yates menjadi seperti ini. Tapi dia masih tidak bisa mempercayainya tidak peduli seberapa keras dia mencoba, meskipun dia tidak bisa melakukan hal seperti ini jika dia mencobanya. Kecuali Harvey memang Prince York. Jika tidak, tidak ada orang lain di Southlight yang mampu melakukan hal seperti ini. Pada saat ini, keluarga Yates bergegas ke lantai dasar gedung Sky Corporation, ingin segera masuk. Permisi. Ini adalah milik pribadi. Kalian tidak bisa masuk dan keluar dari sini tanpa alasan. Apa masalahnya? Penjaga keamanan di pintu masuk menghalangi jalan mereka. Tolong, bantu kami mengirim kabar yang mengatakan bahwa kami di sini untuk bertemu Mandy. Kata Vin Yates dengan tenang. Mandy. Apakah dia salah satu petinggi perusahaan? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Kepala keamanan bingung. Begini, Mandy seharusnya ada di sini berbicara dengan perusahaanmu tentang semacam bisnis. Kami di sini untuk mencarinya. Jawab Vin. Kepala keamanan tercengang. Apakah kamu punya masalah? Bagaimana saya bisa meneruskan ini jika dia bukan bagian dari perusahaan? Jika Anda mencari orang lain, telepon saja dan suruh mereka menemui Anda. Kepala keamanan menunjukkan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat sekelompok orang gila. Vin sedikit kesal setelah mendengar kata-katanya saat ini. Kenapa kau penjaga keamanan begitu sombong? Aku sudah menyuruhmu untuk mengirim kabar, jadi berhentilah melontarkan begitu banyak omong kosong. Kau tahu siapa aku? Kau mengoceh lebih lama lagi, dan aku akan menempatkanmu di balik jeruji besi. Bab 1150. Kepala keamanan mendidih karena marah setelah mendengar kata-kata itu. Kau meminta kami melakukan sesuatu untukmu dengan sikap ini dan kemudian mengancam akan menjebloskan kami ke penjara. Maka lakukanlah. Aku menantangmu. Menurutmu di mana tempat ini? Ini adalah Sky Corporation.
Selusin penjaga keamanan segera maju dan menendang seluruh keluarga Yates keluar dari gedung. Keluarga Yates yang malang, bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga kelas 1. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sepanjang hidup mereka. Nenek Yates menggigil karena marah. Sebagian besar otoritas keluarga Yates dimiliki oleh Keit Yates. Dia juga yang berteman dengan orang-orang hebat itu di mana-mana. Tapi tepat ketika Keit pergi, keluarganya menjadi seperti ini. Nenek Yates bahkan tidak bisa menemukan cara untuk menghubungi satu petinggi dari Sky Corporation. Sebuah Rolls-Royce diparkir di pintu masuk Sky Corporation saat ini. Reinhardt terlihat berjalan keluar dari mobil. Saat Nenek Yates melihat Rai keluar dari mobilnya, dia pikir dia melihat sedotan penyelamat. Dia telah melihat Rai pada beberapa kesempatan, tetapi dia tidak peduli untuk berteman dengannya karena dia selalu menganggapnya sebagai pekerja berpangkat tinggi. Tapi dia tidak peduli tentang hal-hal seperti itu pada saat ini, dia segera bergegas ke arahnya dan berseru. CEO Rai, tolong tunggu. Kami adalah keluarga Yates. Rai bingung setelah keluar dari mobilnya. Sebagai salah satu bawahan terpercaya Harvey, tentu saja, dia akan tahu tentang situasi keluarga. Rai bahkan membantu di belakang layar untuk mendorong keluarga Yates ke titik ini. Tetapi pada saat itu, dia berbalik dan tersenyum. Kamu adalah Nenek Yates. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini sekarang? Kami ke sini untuk mencari Mandy. Jawab Nenek Yates. Kau mencari seseorang. Silakan lewat sini. Kita akan bicara di dalam. Rai dengan sopan mengajak keluarga Yates masuk. Semua keluarga Yates tertawa kegirangan saat mereka berjalan melewati penjaga keamanan. Kau melihatnya. Penjaga keamanan bodoh, CEO Hart mengantarkan kami sendiri. Blokir kami lagi. Aku menantangmu. Para penjaga keamanan mendidih karena marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Keluarga Yates menyeringai ketika mereka melihat penjaga keamanan saat ini. Seperti yang diharapkan dari keluarga besar, mereka dapat dengan mudah menggertak beberapa penjaga keamanan yang sangat sedikit. Segera, Rai membawa keluarga Yates ke ruang resepsi. Setelah memberi isyarat untuk menyambut mereka, dia kemudian tersenyum. Silakan duduk, semuanya. Saya masih memiliki hal-hal yang harus saya kerjakan sekarang. Silakan bertanya dari meja depan jika ada yang Anda butuhkan. Rai kemudian pergi setelah mengucapkan pidatonya. Keluarga Yates berkumpul. Warna di wajah mereka sedikit kembali. Nenek, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya mencarinya sekarang? Finn Yates bertanya. Nenek Yates tertawa dingin. Bajingan kecil itu, Mandy, berpikir bahwa dia bisa bersembunyi di Sky Corporation hanya karena kita tidak bisa masuk. Kita akan mencarinya di setiap lantai. Kita akan menemukannya cepat atau lambat. Segera, keluarga Yates dengan benar bergegas ke setiap ruang penerimaan perusahaan. Biasanya ada orang-orang di dalam ruangan yang membicarakan bisnis. Sebagian besar dari mereka dikejutkan oleh keluarga Yates. Tapi Finn yang memimpin kelompok itu tertawa dingin sambil melihat sekeliling, lalu berkata dengan dingin. Keluarga Yates sedang berbisnis, menjauhlah. Dalam waktu singkat, keluarga Yates membuat keributan di sekitar area resepsionis. Rai melihat semuanya di lantai 2, tetapi dia tidak memiliki niat untuk menghentikan mereka. Keluarga Yates tidak memiliki kecerdasan bisnis sama sekali, terus-menerus menggunakan gelar mereka sebagai pejabat pemerintah untuk menangani berbagai hal. Pemerintah tidak akan mengatakan apa-apa tentang tindakan nakal seperti ini. Tapi ini adalah industri bisnis. Sederhananya, keluarga Yates telah menghapus koneksi selama beberapa lusin tahun dalam rentang satu sore. Sekitar 2 jam kemudian, Harvey membiarkan Mandy pergi dengan mobil untuk sementara waktu. Dia kemudian datang ke aula resepsi lantai 1.